Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin hadirat as-shaimun was-shaimat wal muttaqiin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada hari ke-21. Hari-hari yang sangat istimewa, karena hari-hari ini adalah merupakan diperkirakannya akan turunnya Lailatul Qadar yang akan melipat gandakan seluruh amalan kita dikali menjadi 1000 bulan. Luar biasa dan berbahagialah kita, syukuri dengan membuktikan kesungguhan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peluang seperti ini belum tentu terulang pada tahun yang akan datang. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak ada jaminan tahun depan masih kita berjumpa dengan Ramadan. Boleh jadi Ramadannya datang, tapi kemungkinan kita sudah tidak ada. Maka peluang seperti ini jangan disia-siakan. Para pendahulu kita 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa untuk berjumpa dengan Ramadan, minta kepada Allah. Kanu yad'una ila Allah sittata ashhurin ayyuballighahum sahra Ramadan. Kata mereka, 6 bulan sebelum Ramadan kami sudah berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan tak kala berjumpa sepertinya tidak mau berpisah, sehingga di antara mereka tidak pernah ada bertanya kapan lebaran. Beda dengan kita, nape si minggu mau puasa kupana malah betul, berarti mau bilang ya. Mereka itu tidak pernah bertanya kapan lebaran, bahkan seolah-olah tidak mau lebaran. Dan setelah lebaran berdoa lagi 6 bulan lamanya. Kanu yad'una ila Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhu. Mereka berdoa, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat malam kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah sedekah kami. 6 bulan lamanya dia kawal, masih berdoa, karena dia khawatir kalau dia gagal dalam beramal. Karena ada orang gagal beramal, dan semoga kita dijauhkan seperti itu. Siapa yang gagal Ramadan, kata Rasulullah, ya celakalah, celaka. Radhima anfur, celaka. Di antaranya adalah idza adraka Ramadan summan salaha falayya firullah. Ketemu Ramadan, keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kalau kita sudah capek berpuasa, capek sholat malam, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Kemungkinan penyebabnya tidak ada kesungguhan, tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan dengan baik. Untuk itu masih ada waktu untuk menebus kekurangan-kekurangan yang lalu. Berbahagialah orang jika awalnya lalai dan dia akhiri dengan kesungguhan.
Yang rugi awalnya sungguh-sungguh, pertengahannya melemah, akhirnya hilang. Ada juga yang seperti si pada mandre tebu cara nama termalak tebu capa nama gemih. Pada Ramadan itu semakin akhir semakin lezat, semakin manis. Mestinya seperti itu cara kita berramadan. Mari kita manfaatkan Ramadan. Karena para pendahulu kita berkata, andaikan orang mati bisa ditanya, apa cita kita? Ya, tamannau. Andaikan bisa menjawab, pasti mereka berkata, la tamannau yauman min Ramadan. Ingin kami pulang ke dunia berramadan walaupun cuma sehari. Bukan minta 1 bulan. Karena 1 hari Ramadan bisa mengalahkan waktu-waktu puluhan tahun di luar Ramadan. Ya seperti detik-detik hari-hari terakhir. 1 malam khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kita masukkan celengan 1000 rupiah di hari-hari malam-malam seperti ini, bisa dikali 1000 bulan. 1000 bulan tiap hari, 1000. Jadi mungkin 1000 kita masukkan bisa sampai 1 miliar nilainya. Apalagi kalau tiap hari 1000 saja. Karena kalau kita menyumbang ke celengan 1000, celengan tidak mentertawai kita. Dia tidak bilang sedikit nama ini 1000. Tapi kalau orang kita kasih 1000 mungkin malu-malu kita. Tapi celengan masjid yang jangan terlalu lancar jalannya. Sering ada tahun celengan masjid seperti lari kereta, tidak singgah-singgah. Kasih singgah-singgah tahun ini. Siapa tahu yang 1000 itu mendatangkan berkah rahmat. Karena depannya berkah. Kita tidak boleh ingkari itu berkah. Al-Quran itu berkah. Ada orang diberkahi seperti Maryam, diberkahi lahirnya, diberkahi hidupnya, diberkahi matinya. Ada namanya berkah. Ada nilai tambah yang Allah berikan. Ya, seperti baginda Rasulullah SAW. Makanya mari kita manfaatkan. Jangan kita lalaikan momen seperti ini. Dan inilah saat-saatnya kita membekali diri untuk siap-siap pindah tempat. Kita mau ke kubur ini. Yang hadir ini semua calon mayat. Kita ini semua calon mayat. Dan kita tidak tahu kapan giliran kita. Kata sahabat Basri, wala nadri mata tazuru malakul maut. Kita tidak pernah sadar kapan disiarai oleh malakul maut. Jadi ada nanti Bapak sekalian tamu kita namanya malakul maut. Kalau ini bertamu tidak mau dikasih kopi, tidak mau dimakan sanggaran, karena satu di tugasnya nazahur ruh, datang mencabut ruh kita. Kalau dicabut ruh kita selesai urusan. Ya, makanya hidup ini pendek. Kenapa pendek? Karena diakhiri mati. Nanti di sana panjang karena diawali dari mati. Jadi semua yang diakhiri mati pendek. Dan semua yang diawali mati kemudian bangkit, panjang. Dikubur saja lama. Ada orang sudah dikubur 14 abad yang lalu belum bangun sampai sekarang. Bayangkan itu, 14 abad yang lalu dikuburkan belum bangun. Jadi mentangi waktu tadi kubur ini paling tinggi umurnya bapak-bapak, ibu-ibu 100 tahun. Atau ada yang mau saya doakan 100 tahun umurnya sih, kasih naik tangannya. Detok agak mero, siapa kira-kira tak boleh diurutan. Detok agak mero malah pela. Pak Seratu di tahu, pura ni mandi nak ada dewa. Napa sama ni anak-anak pura ni mandi nak ada dewa. Ya, semoga kita tidak seperti itu. Kita minta umur yang berberkah masih bisa kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan umur yang bikin susah orang.
Jadi lama kita kubur. Satu malam saja di BTP ini mati lampu, manoko-noko. Ya kadang-kadang di PLN itu PLN perusahaan lilin negara. Ternyata perusahaan listrik, perusahaan lilin karena selalu bakar lilin. Ya. Baru satu malam, bayangkan kalau bermalam-malam kita dikubur tidak ada cahaya tak. Ya, apa yang kita mau bawa? Ini jangan sampai kata Ali, dunia yang mau ditinggalkan itu diurus. Habis waktunya. Bahkan menjadi penyebab bersaudara berkelahi, berperkara, berpengadilan. Yang mau bawa ke kubur dan akhirat tidak pernah dipikirkan. Kata Ali, orang bodoh. Todomo tu nariko anu meloe nasalahi na parakai, anu meloe na bawa na lupai. Itu orang bodoh itu. Yang mau ditinggalkan diurus, yang mau dibawa dilupakan. Itu satu kebodohan. Biar banyak gelarnya, panjang gelarnya orang begitu bodoh tuh menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jangan sampai kita termasuk orang bodoh. Ya, ada orang cari uang luar biasa. Tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas. Bahkan tidak ketemu anaknya karena anaknya masih tidur pagi subuh-subuh pergi mencari uang. Pulang tidur milih anaknya. Gadis dia nanya bilang, anak darah punya anakku itu. Kadang itu kan sirup anaknya. Pak mati rumah punya anak lokan. Lisui mati rumah si anak. Dia tidak pernah ketemu anak. Ya, dinasihati nanti sakit kipak malah sama nih taruh duit kan. Biar disakit yang penting dapat uang. Sekalinya masuk rumah sakit, biar nih habis uang yang penting sehat. Nah, ini. Ya begini orang kebanyakan. Biar sakit yang penting dapat uang. Pas dapat uang, masuk rumah sakit biar nih habis uang katanya yang penting sehat. Ini bukan berarti melecehkan, memandang enteng itu dunia karena difungsikan untuk akhirat. Tapi kalau dunia menjadi penyebab kita gagal sukses di akhirat, cerah. Mestinya dunia ini harus menjadi aset untuk diinvestasikan agar kita sukses di akhirat. Karena dunia ini sudah diukur oleh Allah ditakar. Itu semua rezeki tertakar tapi tidak tertukar. Boleh jadi ada di tangan tapi bukan rezeki kita. Contohnya, tidak sedikit orang kaya tidak boleh makan nasi. Kapan makan nasi naik gulanya. Kapan makan daging naik kolesterolnya. Sehingga dokter bilang, jago minta makan kita Pak seperti yang barkota. Orang kaya. Ini fakta ini, bukan cerita. Dia cerita tosok dikasih, dia ada di mana. Jadi mari kita ya memahami bahwa dunia ini tidak lebih daripada kesempatan untuk berbekal. Ya, kejar itu berkah, ada berkah. Kejar itu rahmat, ada rahmat dan rahmat. Ada saatnya yang kita pilih tidak berfungsi. Makanya kita harus banyak mengingat Allah waktu-waktu kita senang, bahagia, agar nanti Allah mengingat kita waktu kita susah. Contoh kasus Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah marah sama kaumnya dan meninggalkan kaumnya, sehingga Allah memberi iqab, hukuman. Jadi makanya yang marah Nabi saja kalau marah dihukum oleh Allah. Apalagi kalau bukan Nabi. Ya. Waktu dia tinggalkan kaumnya pergi berlayar. Kisahnya seperti itu. Naik perahu. Perahunya oleh. Ternyata kelebihan penumpang. Maka diundilah. Ya, siapa yang naik undiannya dia harus dikorbankan. Jadi arisannya dulu orang arisan mati. Ya, sama dengan kita arisan piring-piring pecah belah. Hanya diundi namanya beliau yang naik. Tapi penumpang bilang, masa Nabi Yunus kita korbankan. Akhirnya diulang. Undian kedua masih namanya naik. Tapi penumpang baru rela. Diulang sampai 3 kali. Diulang namanya lagi.
Tapi penumpang sebenarnya mau batalkan, tidak jadi. Tapi beliau bilang tidak, konsekuen dengan aturan. Ini pemimpin luar biasa. Dia pilih korban daripada merubah aturan. Ya, andaikan orang biasa suruh lagi amandemen itu peraturan, tidak. Ini tidak perlu amandemen. Saya yang korban. Akhirnya beliau turun. Dan Allah perintahkan seekor ikan besar. Telan itu Nabi Yunus, tapi jangan lukai badannya. Kalau Allah mau kan tidak. Padahal ada giginya itu, tapi lolos, tidak cedera, tidak lecet. Hanya masuk di perut ikan, dibawa ke dasar laut. Kira-kira kalau kita kejadian seperti itu, Pak, ada kira-kira di Patun, apa andalan tak mau serap? Bilang kipannya waktu, tidak perlu bilang. Bilang pejabat, andaikan ditelan dengan baju dinasnya tidak juga berfungsi. Lengkap dengan tali sempitanya, dengan tutup botolnya tidak perlu. Situ ada saat-saat tidak ada andalan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang sudah tidak berfungsi, ilmu sudah tidak berfungsi, kekuatan sudah tidak berfungsi, kecuali semata-mata andalan satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Nabi Yunus dengan membaca zikir, mungkin tak hafal semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin. Dimuntahkan oleh ikan dengan pelan-pelan. Ya, andaikan kata Allah, andaikan saya mau, saya hempaskan Nabi Yunus, tapi pelan-pelan dimuntahkan dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin. Kata ulama ini singkat tetapi luar biasa. Pengakuan dengan sadar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta. Kemudian mengakui kesucian Allah dari kekurangan. Subhanaka. Kemudian mengakui kekurangan kita. Ini kuntu minaz zalimin. Jadi Allah itu sangat bahagia kalau hambanya mengakui kekurangan dosanya. Dan ini sangat susah itu orang mengakui dosanya. Di depan polisi saja sudah tangkap basah, bilang kandalakan kalau saya. Padahal bukti ada di tangannya masih bilang kandalakan. Begitu susahnya orang mengakui kesalahan. Jadi Allah itu bahagia dan gembira melihat hambanya mengakui dosa-dosanya. Inni kuntu minaz zalimin. Tak kalau beliau membaca doa ini, zikir ini, para malaikat berkata, ini suara sudah akrab dengan saya ini suara. Ini suara sudah kita kenal. Karena Nabi Yunus suka bertasbih, berzikir, sehingga malaikat sudah kenal. Makruf, itulah kata ulama. Ada orang majhulun fil ardi maskurun fis sama. Ada orang tidak terkenal di bumi karena tidak pernah disorting, tidak pernah diliput, ternyata penghuni langit. Kenalnya orang tenang di langit. Ada juga orang maskurun fil ardi majhulun fis sama. Ada juga orang tenar di bumi, selalu diliput, diwawancarai, naik di koran, tapi ternyata penghuni langit tidak kenal. Nah, semoga kita dengan itikaf, dengan zikir kita, penghuni langit mengenal suara kita. Karena ada juga orang dikenal suaranya oleh setan. Pas dia bicara dengan setan, teman kita itu. Semoga kita tidak seperti asal mati hak setan, anggota ya. Wah ya billah. Semoga kita dijauhkan seperti itu. Semoga kita pas kita berzikir para malaikat, kita sudah makruf ini, sudah kenal. Ya. Ya. Sehingga Allah katakan laula antusabbihuna. Andaikan Nabi Yunus tidak termasuk ahlu tasbih, ahlu zikir, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Saya simpan Nabi Yunus di perut ikan sampai hari kiamat. Dan makanya ulama sebagian mengatakan ini ikan masih hidup sampai sekarang. Tapi jangan dicari karena zaman-zaman masih
Satu saya pekerjaan, kalau itu mau dicari. Yang mau dicari hikmah yang terjadi dalam kasus ini. Betapa luar biasanya kalau orang membiasakan zikrullah, mengingat Allah di waktu senang. Karena dalam hadis Qudsi, ingatlah Allah waktu engkau senang, nanti Allah mengingat kamu jika kamu susah. Tapi kita sering balik, susah tapi baru diingat Allah. Jadi yang istimewa itu kalau kita menghadapi nikmat, kita ingat Allah. Ya seperti makan, jangan langsung makan, ingat dulu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa kita lupa bismillah. Konro, lupa bismillah. Contoh yang lupa bismillah. Ya, bilang Allah. Baru tempat tai mau makan, lupa mau. Contoh itu tempat tai biasa. Belum dagingnya, mau tempat tainya, lupa. Jadi dibiasakan itu. Makanya siapa yang sudah makan dan membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah, ghufira lahu. Siapa yang membaca doa setelah makan, ya Allah, Engkau lah yang memberi rezeki. Terima kasih, alhamdulillah Kau beri rezeki kepada saya. Makanan bukan karena mauku dan bukan karena kekuatan. Karena kita itu makan belum tentu mau. Tak banyak orang mau makan tapi tidak jadi makan. Yang kita selalu mengandalkan asal mau makan. Tidak. Ada orang mau sekali makan, Allah tidak beri kemampuan makan. Tanya orang di rumah sakit mau sekali itu makan. Kita juga biasa sering mengatakan, mandi bernama pahit 3 rokok. Kenapa pahit tenggorokan? Berarti bukan mau itu. Ada pemiliknya, kalau tidak izinkan, ya. Dan nikmat makan itu terkadang tidak ada hubungannya dengan hidangan makan yang besar, yang mahal-mahal. Biasa mahal-mahal tidak ada. Biasa sederhana ini. Jangan kita selalu kaitkan di depan kita itu yang kita miliki, itu yang membahagiakan kita. Belum tentu. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak itu. Tidak bisa dimati. Ada kambing jangan. Ya. Ayam jangan, memang bila menurut orang Makassar. Ya, kambing saja jangan, apalagi kalau ayam jangan. Tidak cocok. Dan jauh hebat ujiannya itu. Ada semua di depan tapi tidak cocok. Dibanding kita cocok semua tapi tidak ada. Ujian juga. Tapi lebih ringan ujiannya jika cocok tapi tidak ada. Dibanding ada tapi tidak cocok. Kalau cocok dan tidak ada, kita pergi siaran mungkin dapat di sini. Dibanding cocok ada tapi tidak cocok. Kami tidak cocok. Ya. Ayam tidak cocok. Allah kancing mulutnya tidak bisa. Jadi tidak ada kaitannya itu hidangan dengan nikmat makan. Terkadang tidak ada korelasinya. Sama dengan tidur. Terkadang tidak ada hubungannya itu tempat tidur dengan tidur. Ada tukang becak bermimpi di becaknya, menggorong. Ada orang tidur di spring bed yang mahal, begadang. Bahkan pernah ada teman saya telepon saya, ya, saya tolong doakan. Kenapa? Saya sudah bayar hotel, tidak mau tidur malam. Saya bahkan minum obat tidur, belum mau tidur malam. Sudah bayar mahal. Kita di sini alhamdulillah ceramah berapa menit ada di tidur dulu ya. Alhamdulillah. Luar biasa, ya. Luar biasa jamaah di sini, masyarakat. Moni tapi pacar ramai tidur. Ada orang sudah minum obat tidur, belum mau tidur matanya. Ya. Jadi tidak ada itu. Berkah yang menentukan, rahmat menentukan. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak bisa bahagia.
Tidak ada berkah, tidak bisa tenang. Maka kita harus kejar berkah. Ya. Dan banyak cara mendapatkan berkah, termasuk zikir, baca Quran, ya, berdoa. Ya. Tidak bisa berkah dibayar uang. Andaikan berkah bisa dibeli, tidak ada di tawata kita. Nah, mana itu sugi tawata. Tapi Allah buka berkah itu bukan dengan materi, dengan kesungguhan, keyakinan. Ya. Termasuk orang yang suka beristighfar, mengundang berkah, mengundang kekuatan. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya, nanti Allah turunkan hujan dan Allah tambahkan kekuatan dari kekuatan yang ada. Dan ibadah itu kekuatan batin, bukan kekuatan fisik. Salat sunnah 2 rakaat berat bagi orang yang tidak memiliki kekuatan batin. Yaitu kita beribadah Pak, bukan fisik. Makanya As-Sumaid berkata, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, wa ja'ala fi quwwatan 'alal mu'minina fi qalbihi. Allah beri kekuatan kepada orang mukmin di hatinya. Wala aj'alha itu bukan di fisiknya. Alam tarau, kata beliau, bukankah kita sering melihat an-nasaiha kana dha'ifan, ada orang tua rentah lemah bisa berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari, bisa memenuhi undangan Allah masuk masjid sekalipun dia seret kakinya, pincang, stroke, tapi bisa berjalan di masjid. Wa anna syabun, ada pemuda tegar, sehat, mungkin masa beda malibu-libu, dia boleh tahu masih dia. Tidak semua masa beda begitu. Tapi kenyataannya ada anak muda pelari maraton, dia nulis tahu masih. Ada anak muda ada orang tua pakai teken, nulis tahu masih. Itu pertanda kekuatan batin, bukan fisik. Maka ini juga mau diberi kekuatan. Kalau lemah batin kita, lemah hati kita, bukan madu obatnya. Ya, Pak bisa di mana cari kalau mah. Tanya ero sehat, tanya kita lagi sehat. Kok ya harus di mana kalau mah. Ya, bapak-bapak suka itu. Makanya bapak-bapak jangan pandang enteng perempuan. Karena ternyata bapak-bapak itu selalu minum suplemen baru ada perempuan. Berarti perempuan kuat. Sehingga pada titik lemah itu perempuan masa lemah. Banyak orang itu cari obat baru hadapi perempuan. Berarti perempuan lebih hebat. Jadi kalau lemah batin kita, obatnya adalah istighfar, taubat. Karena yang membuat lemah batin itu dosa. 2 rakaat kalau banyak dosa susah dilakukan. Bisa saja ada orang bisa berdiri di depan elektron 7 lagu, tapi sholat Jumat subuh dia bilang berat sekali. Malah dia bilang 3 rakaat. Malah dia pesan sama imam, jangan implementasi deh. Yang lain-lain bukan berat. Kenapa hatinya lemah? Kenapa hatinya lemah? Kata ulama, dipastikan kalau hati kita lemah, tidak ada penyebab utamanya kecuali dosa. Maka obatnya istighfar. Istaghfirullah. Kalau kita merasa miskin, padahal sudah banyak fasilitas, dosa penyebab. Dosa. Tidak ada kecuali dosa. Maka seorang mukmin itu lebih takut kepada dosa daripada kemiskinan. Karena biar banyak hartanya, kalau banyak dosanya menderita juga.
Tapi kalau dia miskin dan banyak istighfarnya, kemungkinan sedikit hartanya tapi mencukupi daripada banyak tapi tidak cukup. Itu rumusnya. Jadi kalau ada orang sudah diberi nikmat luar biasa, macam-macam yang mobilnya, ada yang auto sedan, atau auto setan, nah belum merasa sejahtera, kemungkinan dosa. Maka teruslah dengan istighfar. Dan ada kisah yang menunjukkan tentang istighfar. Ya, ada penjual pembuat roti, sedikit-sedikit astagfirullah, astagfirullah. Kisahnya Imam Ahmad Hanbal berjalan ke negeri Sam. Sampai di negeri Sam, masuk masjid, salat dan istirahat. Seolah-olah masjid itu bagi imam itu destinasi wisata, tempat wisata. Saya nggak bilang datang. Mau tidur dilarang sama pengurus. Tidak boleh Pak. Jadi ada mentor dari dulu pengurus masjid larang. Kecuali kita di sini. Akhirnya saya pindah ke teras. Tidak boleh Pak. Hanya sholat sih, ya, hanya sholat. Akhirnya keluar dilihat oleh pembuat roti itu. Ini kesian orang tua. Bilang boleh di sini Pak, numpang di gade-gade itu. Ya, saya menjual roti kita, membuat roti kita istirahat di sini. Ini Imam Ahmad melihat pembuat roti, ambil garam, astagfirullah. Ambil gandumnya, astagfirullah. Ya, membuat adonannya, astagfirullah. Membakar rotinya, astagfirullah. Itu lain-lain. Saya bertanya, apa manfaat amalan yang kamu lakukan? Kata ini pembuat roti, alhamdulillah amalan ini hampir semua cita-cita aku tercapai. Sisa satu. Bilang Imam Ahmad, saya ingin sekali mau ketemu namanya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ini sudah terkenal tapi tidak ditahu wajahnya. Karena waktu itu belum ada WA, belum ada HP. Ya. Kalau HP itu memang luar biasa ini manfaatnya, dan karena ini bisa mendekatkan yang jauh. Dan yang lebih hebat lagi menjauhkan yang dekat. Karena si tampe ini bedanya dia suka bicara. Saya bicara ya, si pada autis. Nah ini hebat ini, menjauhkan yang dekat. Nah, hati-hati juga ya. Dan bisa juga mengantarkan kita biasa dia kalau tidak hati-hati. Ada orang tawa, wah ini tawa, selfie, bahkan sujud, kami sujud. Dan curi setan pahala. Hati-hati juga ya. Hati-hati. Walaupun tidak semua yang dipamerkan itu kita langsung beri kesimpulan bahwa ria, siapa tahu ada maksudnya memotivasi orang. Ya, seperti petugas zakat. Ya, harus difoto. Seperti saya masih difoto. Dipoto lagi dikirim, orang bilang di mana tersimpan zakat orang. Nah, kalau orang pribadi tangan kanan memberi, kalau bisa tangan kiri tidak tahu. Tapi kalau petugas zakat, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Karena mau dipertanggungjawabkan. Ya, itu jadi tidak semua orang yang kita langsung mengklaim bahwa oh ria, oh belum tentu ria. Dialah rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita polis. Yang dia bilang sisa satu. Saya ingin ketemu Imam Hanbal. Kata Imam Hanbal, engkau lebih bagus daripada saya. Karena saya seolah-olah diseret kaki saya melangkah ke sini dan saya diusir di masjid, ternyata Allah menggiring saya untuk ketemu, mewujudkan cita-cita. Itu istighfar. Maka berbanyak istighfar, ya. Karena
Karena ini juga bulan adalah bulan bersih-bersih. Untuk kita bersihkan hati kita. Ya. Dan Allah gembira melihat hambanya yang membersihkan hatinya untuk bersihkan dirinya pulang kepada Allah. Karena Allah ini menciptakan kita fitrah bersih. Tentu mana pemiliknya kalau bagus dia kasih dikembalikan banyak-banyak. Dia kasih kita bagus bersih dikembalikan dalam keadaan kotor. Mana pemiliknya? Kita saja kalau kita kasih pinjam orang motor lah, kasih pinjam motor bagus, bensinnya penuh, pulang kosong bensinnya, STK-nya hilang, BPKB-nya negarakan, marah itu, marah pemilik motor itu. Tentu Allah juga begitu. Masa begini barangku, barang bagus saya kasih. Makanya Allah memberi apresiasi bagi orang yang suka bersih-bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang melihat hambanya yang bertaubat dan membersihkan diri dengan istighfar. Walaupun tidak mungkin kita bersih sama sekali, tapi paling tidak Allah melihat atensi kita, usaha kita mau bersih. Walaupun tidak mungkin bersih sama sekali, tapi paling tidak ada usaha. Ini yang selalu kita pertanyakan dalam hidup kita. Kalau Rasulullah dijamin maksum bersih, tidak kurang 100 istighfar sehari. Kita dijamin kotor, berdosa, berapa istighfar kita? Orang dijamin bersih, istighfarnya tidak kurang 100. Kita dijamin kotor, berapa istighfar? Nah, makanya ini perlu perenungan. Mumpung bulan Ramadan, berbanyak istighfar, berbanyak taubat. Air mata yang disenangi oleh Allah, yaitu air mata yang bercucuran karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setetes air mata karena takut terhadap dampak dosa yang kita lakukan bisa menjadi pemadam api neraka. Pertanyaan diri kita, pernah jadi menangis karena takut kepada Allah? Kalau menangis gara-gara dunia jangan kita akan pasti. Ya, bagi 13-nya terlambat menangis. Ya, kalau untuk dunia sering menangis. Tapi pertanyakan, adakah waktu-waktu pernah kita menangis karena takut kepada Allah? Menangis sendiri yang dia paling bagus. Dalam hadis, dia menyendiri pergi menangis. Bukan di tengah orang banyak, kenapa begitu? Bukan begitu ya. Menangis karena sendiri. Itu ikhlas menangis. Ini juga perlu kita ada amalan-amalan menangis. Itu juga dianjurkan ada amalan baik yang kita sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan kekurangan kita. Ya. Kata para ulama, ya, sembunyikanlah kalau bisa amal-amalmu untuk mengimbangi dosa-dosa yang kamu sembunyikan. Sampai pada tabi'in, sebelum kita ini ada pendahulu kita, puasa sunatnya saja istrinya tidak tahu. Bisakah kita begitu? Mau bedain nanti tulis yang kalian mau puasa sunat. Ini tabi'in ini penjual di pasar. Setiap pagi dibekali sama istrinya makanan secukupnya baru dia ke pasar, dengan harapan istrinya nanti dia makan siang di pasar. Sampai di pasar dia berniat puasa sunnah, karena puasa sunnah boleh berniat dia setelah fajar. Dia berniat puasa sunnah, kemudian dia sedekahkan itu bekal. Istrinya menganggap makan di pasar, orang di pasar bilang sudah bilang makan apa di rumahnya. Ya, dia lakukan bertahun-tahun, nanti meninggal baru ketahuan. Orang melayat bilang ini kesian orang ini selalu karena sedekahi makanan, baru lebih kesian. Nah, badan ini rolling dengan mereka. Ya. Sampai orang tidak istirahat. Kalau kita puasa sunnah,
Kemana-mana cuma udah, kenapa di Ustaz puasa? Belum ditanya bilang puasa kan saya itu. Tak satu kecamatan tahu kalau dia puasa sunnah. Bisakah kita itu? Ada amalan yang kita sembunyikan, ada kebaikan yang kita lakukan tidak banyak orang tahu. Ini tantangan. Ya. Kita ingin hanya Allah memberi pahala. Tidak butuh kita sanjungan, tidak butuh pengakuan orang lain. Makanya tidak semua dinaikkan di Facebook. Ini orang apa saja ada statusnya, cuci piring saja. Lagi banyak cuci piring. Apa gunanya? Ada orang turun tangan membantu. Ada amalan-amalan yang kita sembunyikan. Dia cukup Allah yang tahu. Tentu tidak semua amalan disembunyikan. Seperti sholat jamaah. Tidak datang sholat jamaah. Tahu karena tahu orang. Tidak boleh begitu. Bahkan sholat jamaah ini mestinya pasca Ramadan tetap begitu. Yang sampai cuma Ramadan. Kata ulama, celakalah orang yang hanya mengenal Allah di waktu Ramadan. Setelah Ramadan sudah tidak kenal lagi Allah. Itu sholat sunnah, itu taruh itu sholat sunnah. Masa sholat sunnah tak berjamaah, setelah Ramadan sholat wajibnya sendiri-sendiri. Berarti edukasi Ramadan tidak berdampak pada diri kita. Terutama bapak-bapak. Karena aslinya sholat jamaah itu, aslinya sholat lima waktunya muslimin di masjid berjamaah. Muslimah di rumah tapi tidak boleh dilarang ke masjid. Ya, kalau bapak-bapak suka di rumahnya muslimah, sebaiknya pakai dasar. Yang tersinggung nih, tapi dia tersinggung daripada ketutupan nanti Allah bilang kau tidak pernah kasih tahu. Luar biasa berjamaah. Satu saja orang khusyuk, maka kita dapat pahala khusyuk semua. Asal jangan si renung-renungan. Bilang dengan imam, biar saya sembarang berpikir. Banyak dia orang ini, masa mam tidak ada khusyuk. Bilang jamaah, masa mami dengan imam tidak khusyuk. Oh, bahaya kalau begitu. Lebih baik kita berjuang, siapa tahu kita penyelamat. Jadi bapak-bapak lagi. Apalagi kata ulama, rajin-rajin sholat di belakangnya imam sebelum bapak di depan imam. Mana tak suka? Kalau di depannya nih imam, aja nih jago. 4 kali takbirnya. Ya, diakhiri dengan skop. Dan sendiri. Mungkin banyak yang antar ke kubur, dipastikan tidak ada teman yang masuk. Ya, biar istri sudah tanda tangan bilang sekubur berdua atau sehidup semati, maksudnya satu hidup satu mati. Tak ada itu. Makanya Imam Ali sering ziarah kubur tengah malam, membawa menteri-menterinya. Saya biasa juga kasih tahu Bupati secara panggil juga kepada di situ secara kubur tengah malam. Terutama kepala dinas PU. Waktu beliau secara kubur, jam 6 dewa ini Pak. Biar 1 jam lagi nih. Nah, pandang oka. Kata Ali, Allah, wahai menteri-menteri, dengan saya mau berdialog dengan penghuni kubur, walaupun tidak mungkin, sebagai ibrah belajar. Kata Ali, wahai saudaraku di dalam rumah yang tak berjendela, karena kuburan tidak ada jendelanya. Setelah masuk, dipukul skop, diinjak-injak, walaupun tadinya waktu hidup berwibawa. Maka tak orang kalau mau lewat depannya, sekarang injak-injak. Ya. Kata Ali, wahai saudaraku dalam rumah yang tak berjendela,
Saya kabarkan kepadamu urusan dunia yang kamu tinggalkan. Satu, amma amwalukum faqad qusimat. Harta-hartamu yang membuat kamu tidak mendengarkan azan karena setengah mati kau cari dan cintai. Nah bagi-bagi nih orang itu harta. Mati kita bagi-bagi. Mau ke sertifikat kalau tahu. Sedangkan masih hidup di sertifikat aja. Ya. Yang kedua, amma azwajukum faqad nukihat. Bene munaku bene itu. Apalagi kalau istri kita masih muda dan cantik, mungkin baru kita sakit ada didoakan. Bodoh mati mana mesra. Lebih-lebih ibu, suamimu beristri lah. Apalagi katanya laki-laki, kalau meninggal istrinya, nak usap matanya sambil menunjuk. Ya, begitu laki-laki. Ya, tidak mau tahan langsung itu. Ya. Sedangkan belum meninggal istrinya, ada bapak-bapak bilang tua nih, kenapa yang kasih tua yang muda dulu maafin? Kau yang buka plastik, buka segel, masa tua ini bilang tua nih? Jangan kasih begitu istri. Luar biasa jasa-jasa. Jangan gitu. Kalau mau tambah ya minta izin saja. Supaya dibikinkan ke kopi. Sudah minum kopi, tidak goyang-goyang lagi. Biasa sama-sama masuk surga. Daripada 2, 3, 4 di sana, bohong di sana, bohong di sana. Tidak ada terlantar semua. Setuju betul biar satu sama-sama masuk surga. Ya, makanya jangan bohong istri. Seperti yang terjadi waktu dia satu pesawat meninggal semua itu. Yang mau kemana itu? Ya ke Kalimantan satu pesawat. Di antaranya itu ada yang minta izin sama istrinya. Mau ke sana ternyata ke Bali. Mau pulang mata siapnya orang di rumah. Ini setengah mati ditolong. Itulah kalau berbohong. Nah istrinya langsung panggil ustaz aja kita rahasia doakan bapakmu karena meninggal. Ternyata ada di Bali. Jujur ki bapak kalau mau ke sana. Ini susah ditolong karena mau pulang ada di tenda di rumahnya.